putri binti Mas Saiful Aziz yang nama Millah siapa itu Aziz? Millatina Az-Zulfa ilallah baru saja melaksanakan dinikah oleh pemuda bernama Wawan. Panjenengan dongakan bareng-bareng razaqahuma hayatan thayyibah amin mutmainnah marzuqah salimah minal afati wal balaya salimah min afatil iftiraqi wal ikhtisam salimah minal fitan amin wa razaqahuma dzurriyyatan thayyibah wa rizqan katsiran wasi'a amin ya rabbal alamin. Para bapak, Allah, coba Bu ya, dengarkan sebentar aja. Allah membuat bumi. Di dalam bumi ini isinya seluruh unsur kehidupan manusia. 360 lebih unsur kehidupan manusia berada di bumi. Apa isinya bumi? Gizi, protein, vitamin, mineral, kalsium, nutrisi, apalagi? Yang nggak tahu maklum, namanya juga Jati 7. Jadi seluruh yang ada di bumi itu adalah unsur kehidupan manusia. Protein, vitaminnya disedot oleh tumbuh-tumbuhan. Ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia apa sih? Jawa ya, enak Jawa. Dipangan, disedot oleh cukulan tumbuh-tumbuhan. Contoh, vitamin C disedot oleh jeruk, vitamin A beli weruh, vitamin B masa ngerti ya yang SD beli pada tamat. Dipangan KB oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya dipangan oleh manusia. Nah itu oleh manusia, vitaminnya, mineralnya, nutrisi semua dipangan nih manusia, masuk. Wis mancining awak toli priben dibagi loro, ana sing dadi mustaudaha, ana sing dadi mustaqarraha. Ini dalam surat Hud ya, sudah masuk. Ada yang namanya mustauda, ada yang namanya mustaqor. Kalau mustauda sebentar, begitu masuk tidur keluargen tangi turu tali dibuang. Malah yang namanya mustauda itu bisa kembali lagi. Lamun pinggir kali, maaf, micen ngising ning kali digawa ning banyu sampai ning segara disinar oleh matahari, menguap jadi awan jadi mendung digawa ning angin jadi udane ning jadi wangi maning, ning jadi 7 maning, cukul maning dipangan maning. Iku masih mending. Palimanan ngidul ana daerah namanya Cikalahang, Keramat Bala Cikalahang gawe balong diingui apa? Brami iwak semene-mene ning diurip balonge anak takus. Tadi diupai mangan, diupai disingi bae plang-plung awit semene sampai gede-gede brami baros gede diserok dipangan dewek. Mendi dipangan dewek si diserok disuguhaken ning kiai delak-dak kiai kon mantai nira. Terus ngising mono maning gede maning aran mustauda. Ada yang mustaqar. Mustaqo itu gizi, protein, vitamin masuk ke seluruh peredaran darah. Ana sing masuk ke jantung, ginjal, otak. Makanya buah-buahan ini menghaluskan kulit. Kan gitu Pak. Buah-buahan ini menguatkan jantung. Buah-buahan ini melancarkan BAB. Buah-buahan ini mencerdaskan otak. Makanan ini menghitamkan rambut. Buah-buahan ini meningkatkan vitalitas. Naon vitalitas teh? Semoga pengantin ngerti aja gitulah. Nah ini kan itu ada lagi protein, gizi, nutrisi, kalsium dan lain sebagainya yang menjadi sel campur dengan hormon, menjadi hormon wis supaya langsung tahu jadilah hormon.
Hormon, ngerti hormon? Nggak bakal ngerti. Hormon akhirnya menjadi nutfah atau mani. Karena makannya terus, gizi terus, vitamin terus, maka hormon ini berkembang sesuai dengan perkembangan rasio tubuh, kondisi, maka hormon bergejolak. Kalau sudah hormon bergejolak, jasad ini terpengaruhi. Bagaimana contoh? Yang lelakinya begini, Pak. Nah, hormon itu hormon. Yang perempuannya begini. Begini, gini, itu hormon. Mau tidak mau, walaupun di dalam kamar penjara, dikunci dari luar, pasti akan berbuat begitu, karena itu tuntutan hormon. Hormon menjadi mani. Mani lelaki namanya sperma, mani perempuan namanya ovum, ya. Sperma dengan ovum saling mencari, ketemu di organ, kan begitu kira-kira, Pak? Ketemu di organ, di layar tancap, di sini antara hormon lelaki dengan hormon perempuan bertemu. Kalau tidak ada aturan, pasti zina, pasti. La budda wa ayakuna zaniyain, pasti, karena tuntutan hormon itu. Disinilah Allah mengatur, maka ada pernikahan. Dari pernikahan ini timbul bayi. Jadi sang bayi itu tercipta dari mani, mani dari hormon, hormon dari gizi, gizi dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dari tanah. Oleh karena itu Allah mengatakan khalaqakum min turabin, kamu saya ciptakan dari tanah. Dudu lemai dunya dudu proses sing tanah. Jadi manusia pasti nikah, pasti kawin. Kenapa? Karena manusia makan tumbuh-tumbuhan yang menimbulkan hormon. Supaya orang kawin, ya aja makan tumbuh-tumbuhan, kan begitu. Di sini kenapa katakan Nabi fa illam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Kalau tidak mampu nikah, puasa. Kenapa kok obatnya puasa? Karena puasa ini kita putus dari vitamin, gizi, protein yang akan membuat hormon. Nah ini, jadi kalau puasa tidak akan terjadi ledakan-ledakan hormon. Tapi lain lagi kalau puasanya orang jadi 7, puasa sih puasa, maghrib mangane sate ya pada baik gusarannya. Oleh karena itu manusia tidak mungkin tidak nikah karena hidupnya dari vitamin. Di sini perkawinan sebuah ayat yang tidak bisa dilepas. Oleh karena itu Allah berkata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini ada luar biasa, Pak. Wa min ayatihi, sebagian ayat kebesaran kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan jodoh, litaskunu ilaiha, agar kamu tentrem, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan harmonis, kasih sayang. Allah menciptakan jodoh dan menjadikan harmonis. Ketika jodoh ayatnya kholaqo, tapi begitu bicara harmonis ayatnya ja'ala. Ayo arane ngaji karo wong NU mokon Pak pesantren. Lamun dudu pesantren masa bisa Pak? Mungkin lamun dudu ngaji ning ketua NU sini kene iki. Kene soalnya kiai-kiai kabeh lamun ngaji guyonan bae mulai sedang. Allah gawe jodoh kholaqo. Allah gawe mesra ja'ala. Apa bedanya kholaqo dengan ja'ala? Biasanya kholaqo manane dadekaken, ja'ala manane dadekaken pada baik. Oh ternyata beda. Kapan kholaqo? Allah menciptakan tanpa campur tangan makhluk. Mutlak apa cara Gusti Allah? Kholaqo. Contoh, kholaqos samawati wal arda. Allah gawe langit, sampean melu ngecor beli. Ya kan? Kholaqo. Apa dari Allah? Kapan kholaqo? Kapan ja'ala?
Allah ndadekaken makhluk kongkon ikhtiar, makhluk disuruh ikhtiar, pakainya jala. Contoh, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan membuat pemimpin di bumi, membuat presiden di bumi, membuat kepala di bumi. Ada ikhtiar, pengen jadi DPR be ikhtiarnya masang foto tekan kuburan, kamu gitu Pak. Pengen jadi bupati, foto jembatan, kuburan, takus, WC. Kenapa? Dalam rangka maknane kalau jodoh kholaqo, kalau mesra ja'ala. Jodoh apa jari Allah, temenan Pak, apa jari Allah Pak. Kalau kata orang Jawa, jaro-jaro Pak, jodoh pati rezeki blai, apa jari pangeran. Pati kholaqo, kholaqol mauta, nah gini pakainya kholaqo, apa jari Gusti Allah. Jodoh apa jari Gusti Allah, kula jodohnya karo wong Rembang, istri kula saking Sarang, Mbah Maimun. Itu nggak disangka-sangka, itu jodoh. Malah sing tek demeni si anaknya tangga beli dadi Pak, tek wacanang surat Yusuf keding pipitu beli dadi. Nah niku sing dadi wong atuh iki arane jodoh, apa jar Gusti Allah katen nggih. Niku jodoh. Kapanan mesra ja'ala, harus ada ikhtiar. Beli bisa enok sing penting kawinan, masalah mesra apa jari Gusti Allah, nggak bisa. Mesra aja Gusti Allah, hari ngeces bae sih kepriben, ngeces bae beleken beli bisa. Di sini harus beda. Kalau sudah ngerti kholaqo dan ja'ala, maka akan tercipta litaskunu ilaiha. Orang bicara semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah tanpa memperdalami kholaqo tidak akan bisa Pak. Sakinah itu apa sih? Tenang. Tenang itu apa sih? Terima. Menerima apa? Menerima apa perbuatan Allah, apa takdir Allah. Di mana takdirnya? Kholaqo. Artinya kalau sudah nikah dan memahami kholaqo, iya, yang sah menurut Allah, yang kata Allah sudah ada tulisannya di Lauh Mahfud, yang katanya Allah ini yang sah, barokah, pahala, inilah istri saya ini. Yang lain lebih cantik, mungkin lebih menarik, tapi tidak ada tulisannya di Lauh Mahfud, tapi belum tentu barokah, tapi tidak halal. Nah ini kholaqo, memahami kholaqo. Begitu pula sang istri, inilah suami saya yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sesuai dengan kholaqo. Inilah, lah kalau terima dengan kholaqo, dia akan terima apa adanya. Paham ya? Baru kalau memahami kholaqo bahwa semuanya Allah, baru disebut litaskunu ilaiha. Tanpa memahami kholaqo tidak akan terjadi litaskunu. So bisa saja Pak ya, maaf, saya ada rasa senang dengan siapa pengantin namanya Zulfa tadi siapa? Mila. Begitu dinikah oleh orang lain, bisa saya marah kan? Kurang ajar, saya yang senang, saya sudah merencanakan kok dengan orang lain. Coba ketika kita marah disodori kholaqo, dia akan terima. Jadi kholaqo, memahami bahwa ini sudah ciptaan Allah langsung, itu artinya memahami, menciptakan, membuat litaskunu ilaiha. Para bapak yang saya hormati, yang paling akhir ini sudah ini pengantar sudah ingin pulang, udah belum makan kan? Sama belum makan Pak. Iya, nanti makan dulu semua. Terus kalau Kiai Sambeng karena datangnya akhir, nanti jangan makan dulu Kiai Sambeng itu, nanti terakhir itu. Lah wong wis pada pragat kabeh nembe tek kaya nemen narane gue. Para bapak yang saya hormati, yang terakhir, yang paling akhir begini. Maaf Mas, ini kurang volumenya Mas. Ini sebentar Bu ya. Paham Bu, paham ya? Bahasa Jawa paham? Awas ngaji. Nabi Muhammad tidak pernah dipuji pinternya. Nabi Muhammad pernah
alam pintere, beli pernah di alam cerdase, beli pernah di alam ilmune. Allah beli pernah ngalem Muhammad pinter temen langka. Ning Quran langka ayat Allah ngalem pintere Kanjeng Nabi. Ning Quran kang ora sokan diteres kah? Padahal kurang apa Kanjeng Nabi pinter? Kurang apa jeniusnya Kanjeng Nabi? Kurang apa cerdasnya Kanjeng Nabi? Bukti Kanjeng Nabi cerdas, dia mengemban amanat tugas risalah sukses besar. Muhammad wong kok kepada Islam, sira sebarakan agama Islam, sukses 23 tahun Islam merambah seluruh pelosok, seluruh benua di dunia, anak Islam KB. Saking suksesnya Kanjeng Nabi 23 tahun sukses, barang sampean selawe tahun nembe oli jamiah rong desa Pak. Kanjeng Nabi 23 tahun 23 tahun dunia, sampean selawe tahun jamiah nembe oli loro. Padahal Kanjeng Nabi dewekan, Kanjeng Nabi melarat, Kanjeng Nabi yatim, Kanjeng Nabi bukan sarjana, Kanjeng Nabi beli dua tim sukses. Nah, tim sukses teh. Kanjeng Nabi beli bagi-bagi kaos sukses. Luar biasa. Itu berarti menunjukkan Kanjeng Nabi apa itu? Pinter, cerdas, jenius, lamun goblok masa suksesa. Semono cerdas, semono pintere, ternyata blilokan dipuji pintere. Sing dipuji siji apa? Akhlake. Naon? Akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad sira akhlake agung, sira akhlake luhur. Langka ayate wa innaka la'ala ilmin azim, sira ilmu hebat. Justru ning masalah ilmu Kanjeng Nabi dikongkon ngerasa ilmu sedidik, dikongkon ilmu kurang, dikongkon ngerasa bodoh. Buktine Kanjeng Nabi selalu dikongkon jaluk tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Luar biasa kan, hebat. Kanjeng Nabi dikongkon ngerasa bodoh, bilokan di alam pintere, sing di alam akhlake. Tapi umatnya sekarang yang dicari ilmu bukan akhlak. Ayo, yang dicari strata kesarjanaan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana politik, sarjana apa sih sarjana? Yang namanya sarjana apa Pak? Ilmu. Indonesia umat Islamnya mayoritas tidak ada satupun fakultas akhlakul karimah, ya kan? Padahal akhlak inilah yang dibuat pujian oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi. Tidak ada. Luar biasa, luar biasa. Lah sekarang sedikit lagi, berarti Nabi yang dibanggakan akhlaknya. Oleh karena itu Nabi prioritas programnya adalah akhlak. Innama bu'aitu liutammima makarimal akhlak, hanya akhlak. Nah sekarang tinggal akhlak itu bagaimana? Apa itu akhlak? Akhlak itu jamaknya lafal khuluq. Khuluq itu ahadu masdarai khalaqa. Khalaqa punya masdar dua, ada khalqan, ada khulqan. Khalaqa yakhluqu khalqan, khalaqa yakhluqu khuluqan. Kalau khalqan itu jasad, awak, badan, raga, jasmani, fisik. Kalau khuluq itu sikap, mental, spiritual. Naon deui kamaman? Apa? Mental, spiritual, dalam. Oleh karena itu ada kan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau. Atuh cari cing wae geuning cara cenah NU. NU zaman akhir. Masya Allah Gusti ADART Bedinggo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nabi Muhammad itu orang yang paling cantik wajahnya, jasadnya paling bagus, wa khuluqan dan akhlaknya. Nabi Muhammad itu paling cakep, paling gagah, paling ganteng. Bener-bener si orang terkenal, sin terkenal siapa sing ganteng? Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf niku gantengnya durung separone Kanjeng Nabi Muhammad.
durung separone si beli terkenal mulane beli terkenal li anna jamala Muhammad mahjubun bijalalihi, kecantikan kanjeng Nabi tertutup dengan harisma dan wibawanya. Lau uzila dzalikal jamal, kalau kalau haibah wibawa jalannya diambil, diperlihatkan kecantikannya, Yusuf belum ada apa-apanya. Padahal Yusuf sudah begitu sampai perempuan pegang pisau sing diiris apa ya? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Wong wadon gawalading karo buah-buahan metu Nabi Yusuf saking gantenge ora kerasa diiris tangane. Ada kaidah, kapan wong wadon deleng Nabi Yusuf beli kerasa diiris tangane, lamun deleng kecantikane kanjeng Nabi beli kerasa diiris guluwe. Maknanya mati beli kerasa gitu maksudnya. Beli kerasa ini ilmiah rasional. Coba apa iya wong deleng kanjeng Nabi diiris gulwe beli kerasa bener begini Pak. Waktu cara ngaji temenan ya beli ngaji enda-endaan Pak. Kanjeng Nabi pernah dawuh qala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sapa wonge demen ketemu Allah, Allah demen ketemu dia. Sapa wonge seneng ketemu Allah, maka Allah seneng ketemu dengan wong mau manci swarga. Faqalat Aisyah kulluna nakrahul mauta ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah kan wong ketemu Allah berarti melalui mati kan. Sedangkan siapa sih seneng mati? Kabeh kula mau mati kanjeng Nabi, apa manis sing nom sing tua bae. Sampean tua-tua mau mati ngenteni apa coba? Masya Allah ngepek-ngepek jagat bae. Kabeh kula mau mati kanjeng Nabi, berarti kan mau ketemu Allah, berarti Allah sengit gue nyiksa. Qala la, tidak begitu. Begini ya, idza matal mu'min busyira lahu bil jannah. Wong kapan anak imane, Allah maj'alna min ahli iman. Kapan wong anak imane arpan mati, begitu arpan mati didodok nang swarga. Kah swarga sirah, kah tempat sirah, kah umae kah swarga kah. Begitu melihat swarga langsung ya Allah Gusti kula ning swarga kin bae, mati dingin mangga, lara mangga. Nah, itu artinya demen mati. Mangga. Pak, contoh. Anak Blumbang, ngerti Blumbang? Blumbang isiye uget-uget tembelek telepong tai apa kala jengking apa anak emas semene tigil blung ayo berben jukut tembelek anak uget-uget kan gatel bagian uget-uget bagian apa bagian regreg bagian asal oli emas lagi zaman kayak kredit durung peragat. Nah itu kan itu nembe katon emas apa maning katon swarga mati bagian kuwen nembe katon swarga apa maning katon kanjeng Nabi li'annal jannah khuliqat min nuri Muhammad. Surga itu dibuat dari cahaya Muhammad. Bagaimana orang melihat Muhammad tidak takut beli seneng mati? Pasti seneng mati. Walidalik lamun wong deleng kanjeng Nabi diiris guluwe beli kerasa apa maning deleng kanjeng Nabi deleng swarga bae pengen mati aja tuh Pak sampean lara utuh melaku marani warung arepan tuku obat untuk tekang warung lagi ana wong joget dangdut melu konon bae beli kerasa. Nah, kan begitu itu syarat. Kanjeng Nabi ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi sebaik-baik manusia akhlake. Jadi akhlak adalah jamak khuluq. Akhlak itu jamak itu banyak. Artinya akhlak itu sikap terhadap banyak, sikap terhadap Allah, sikap terhadap Al-Qur'an, sikap terhadap Nabi, sikap terhadap orang tua, sikap terhadap fakir miskin, sikap terhadap ibu, sikap terhadap istri dan sikap terhadap suami. Disinilah perkawinan.
Bagaimana sikap terhadap suami, bagaimana sikap terhadap istri? Ternyata ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu milik suami, rahmah milik istri. Kalau mawaddah itu cinta yang bersifat pragmatisme, katon mata, ayu, nah katon mata. Deke suami, mulane wong lanang bengen anak bahasa isun pengen duwe rabi sing kira-kira matane damar kenang angin. Kanginan, iya kanginan sing merang segedeng apa? Bokongnya merang segedeng, lembeane kerekan kontal, alise semut melaku, untune apa? Untune wijil bonteng, wah, lambene ciplukan. Itu bahasa ini milik lelaki, namanya mawaddah itu dari madiyah itu materi, maddah benda, pragmatisme, sikatan mata, bibirnya, wajahnya, matanya, rambutnya. Wong wadon juga pengen suami yang sempurna, tapi tidak ada bahasa untuk wanita. Langka wong wadon pengen laki kita kira-kira dua lakiku matane langka. Nggak ada kan? Karena adanya rahmah. Wanita itu ada rahmah itu kasih sayang. Mulanya kadang-kadang wong wadon nyawang lakine, iya laki kita bakal tak sama blesak tapi melas. Di sini antara mawaddah warahmah. Jadi bagaimana suami selalu menunjukkan mawaddah dan istri selalu menunjukkan rahmah. Inilah yang dimaksud dengan akhlak. Selanjutnya terserah Anda. Kan begitu kira-kira Pak. Wis aja kesuwen payung dudu muludan Pak. Sing penting monggo suami ada akhlaknya, istri ada akhlaknya. Bagaimana menciptakan sakinah, harus memahami khalaqah, bahwa jodoh ini minallah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan hanya mencintai sehari dua hari, tapi bagaimana menciptakan anak cucu, bagaimana pendidikannya, bagaimana ekonominya, bagaimana rumah tangganya. Ini berangkatnya dari Allah. Sebab kalau hanya kawinan, wis senang-senang dolan-dolan pak motor beres, anaknya bagaimana, ekonomi bagaimana, lingkungannya, ini akan mempengaruhi perjalanan kita. Maaf, pirang-pirang wong getun mau aja karo kun mani bareng karo kun ku kawin makaya beli dadi baik kan begitu Pak ya. Makaya ambles pada ini karena tidak ada rahmah. Tidak ada barokah, tidak ada memahami tentang khalaqah dari Allah, tidak karena Allah tadinya. Oleh karena itu mangga neng siapa namanya Zulfa dengan Wawan berangkatlah dari memahami khalaqah. Ini perjodohan dari Allah, dan ini yang membuat barokah, karomah, sa'adah adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui doa kita bersama, yang insya Allah doa wong akeh Allah mengijabai. Semoga pengantin kali diparingi sa'adah minad dunya ilal akhirah, amin. Ingkang badhe donga sing tua bae, masa kula nom donga sing Kiai Rosid langkung sepuh, jenggote langkung dawa, kan begitu kira-kira. Alah jenggote beli manti. Makaten pangapunten para kiai, matur nuwun pangapunten sing kathah kangge pengiring kesuwun rawuhe niki keluarga kula Kiai Rosid niku NU, kula endah-endah pengurus NU, dados atas nama keluarga NU ngaturaken kesuwun. Sebab singaran pengajian, perkawinan, muludan, haul, jamiyah, rajaban, matang puluh dekene NU Muhammadiyah beli duwe. Nah, jadi yang jelas kalau ada begini-begini mesti nahdlatul ulama, dan itu jalurnya kepada kiai. Kiai itu punya sanad, kiai dari ulama salaf, ulama dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in dari sahabat dari kanjeng Nabi dari Al-Quran dari malaikat Jibril dari Lauh Mahfuz dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya sanad tinggal amal-amal kita ini. Moga-moga selamat dunia akhirat. Pangapunten matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.